Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo. Hai. Hai. Halo. Ya, sekarang Bapak tanya gimana kabar kalian? Sehat, Pak. Oke. Sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi, siapa yang bawa kita dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada yang percaya, katakan amin. Bapak absen. Sekretaris sama sekretaris? Saya, Pak. Ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Tidak ada, Pak. Hadir semua. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Jadi, siswa yang mau menata masa depannya itu lebih baik harus Rajin. tidak boleh Malas. Nah, sikap itu sudah salah satu cara kita membalaskan jerih payah orang tua. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Hari ini kita belajar mata pelajaran coding. Pernah mempelajari coding? Iya. Coding ini baru pertama sekali kan? Iya. Jadi nanti apa itu coding kita akan bahas selanjutnya. Lalu sekarang ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi berpikir komputasional dan literasi digital. Yang pertama, dibaca 3, 2 ya. Siswa mengenali pembelajaran coding. Nah, siswa mengenali pembelajaran Coding. coding itu apa? Itu ya. Kemudian nomor 2, siswa memahami cara berpikir secara komputasional. Seperti apa sih dia itu berpikir secara komputasional? Ketiga, siswa mampu merancang instruksi secara komputasional. Dan terakhir itu dibaca, Siswa mampu menerapkan instruksi yang tersusun. coba ya. Ada satu palu, palu, palu. Ada satu palu menjadi 2. Setelah 5 nanti jadi palu. 3, 2 ya. Ada satu palu, palu, palu. Ada satu palu menjadi 2. Ada 2 palu, palu, palu. Ada 2 palu menjadi 3. Ada 3 palu, palu, palu. Ada 3 palu menjadi 4. Ada 4 palu, palu, palu. Ada 4 palu menjadi 5. Ada 5 palu, palu, palu. Ada 5 palu menjadi patung. Sekarang Bapak mau bertanya. Nih, coba lihat di slide. Pernahkah Anda memberikan perintah kepada seseorang? Coba sebutkan salah satu contohnya apa? Ya. Seperti memberikan perintah kepada adik kita untuk menyuruhnya mencuci piring. Oke. Kita
suruh dia cuci piring. Iya kan? Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Saya, Pak. Iya. Menyuruh teman kelas untuk mengambil buku di kantor. Oke. Menyuruh teman mengambil buku di kantor. Kita perintahkan dia. Woi, Ucok, ambil buku di kantor. Bebek, ambil buku di kantor. Iya kan? Iya. Pertanyaan selanjutnya, kedua. Pernahkah Anda menuntun seseorang untuk melakukan sesuatu? Pernah? Pernah, Pak. Sebutkan salah satu contohnya. Pak, Ya. seperti kita mengajak teman untuk pergi beribadah. Mengajak teman beribadah. Oke, gimana? Coba. Gimana caranya? Contohnya Sabtu Minggu. Ya. Kita ada teman untuk beribadah supaya dia mendengarkan firman Tuhan. Oke, mendengarkan firman Tuhan. Lalu dia mengikuti perintah yang dikatakan seperti melakukan kebaikan. Oke, tentang dulu. Yang Saya, Pak. ya. Misalnya kita menyuruh adik kita untuk belajar dan kita juga ikut membantu untuk menuntunnya atau mengajarinya. Oke, jadi menurut teman ini, misalnya adik kita itu kan mau belajar, kita suruh dia belajar. Salah satu contohnya ada tugas itu kan. Kemudian kita arahkan dia cara menyelesaikan tugas itu. Oh begini ya, misalnya kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan dihitung yang ada ya. Kita kan tidak langsung disebutkan jawabannya 4 ya kan? Iya, Pak. Coba dulu mana dulu jarinya. Ini jarinya ya. Ada 5. Yang 3-nya ditutup. Sudah kan? Lalu begitu juga di tangan sebelah kanan. Tangan kanan. Ya, begitu juga tangan kanan. Silakan 2 juga jarinya. Yang 3 ditutup. Lalu 2 tambah 2 ada berapa deh? 4. Gitu kan? Iya. Berarti 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Dihitung 1, 2, 3, 4. Begitu cara menjumlahkannya. Nah, di sana kita sudah menuntun dia kan? Sudah kita arahkan dia bagaimana cara melakukan, bagaimana cara mengerjakan tugas itu. Oke, tepuk tangan dulu teman. Coding itu adalah cara memberikan perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti. Lalu kalau kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh coding itu apa? Tahu itu tombol saklar? Kalau misalnya kita hidupkan, apa yang kita tekan? Kalau kita matikan lampunya apa? Nah seperti itu. Kita mau hidup lampunya, kita tekan on. Kita mau mati lampunya, kita off. Begitu. Jadi perintah yang kita kasih itu jelas, mudah dimengerti. Lalu apa sih manfaatnya kita belajar coding? Manfaat belajar coding itu pertama melatih logika dan kreativitas. Dia melatih logika kita, dia latih kreativitas kita. Kedua, membuka peluang karir di masa depan. Ya, itu adalah manfaat coding. Selanjutnya, ada 4 pilar utama berpikir secara komputasional. Pertama itu dekomposisi. Kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Lalu berpikir komputasional itu apa?
Nih baca, 3, 2 ya. Cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Nah itu, kita diajak bagaimana kita juga berpikir secara komputasional. Yang secara apa? Secara logis dan secara sistematis. Ada 4 pilar utama berpikir secara komputasional. Pertama, dekomposis. Kedua, Pengenalan pola. ketiga, Abstraksi. keempat, Algoritma. Oke. Salah satu contohnya apa? Membuat jadwal harian. Membuat jadwal di kelas itu, dekomposisinya itu untuk memecahkan tugas-tugas menjadi langkah-langkah kecil. Itu. Kemudian abstraksinya untuk fokus pada tugas-tugas penting. Mana tugas-tugas pentingnya? Nih, kebersihan. Kemudian berdoa. Kemudian apa lagi? Pengenalan pola untuk menemukan waktu yang tepat untuk belajar. Kemudian algoritmanya itu untuk membuat jadwal yang efisien. Banyak jadwal efisien ini. Dibaginya ada yang berdoa, ada yang menyapu, itu ya. Berapa orang setiap hari, gitu. Kemudian contoh yang lain, bermain game. Pernah bermain game? Pernah. Apa aja yang kalian lakukan pada saat kalian bermain game? Misalnya ada game, kalian download. Apa aja dulu yang kalian lakukan sebelum bermain? Apa? Buka aplikasi. Oke, download aplikasi, diinstal aplikasi. Kemudian habis itu apa lagi? Mengatur. Oke, berarti kita pahami aturan. Pasti ada kan bacaan kan? Kita pahami aturan. Setelah itu apa lagi? Fokus pada strategi penting. Fokus pada strategi. Penting. Kemudian apa lagi? Mengidentifikasi taktik yang efektif. Identifikasi yaitu bagaimana sih taktik kita membuat itu. Itu ya. Lalu sekarang Bapak tanya, kalau pada permainan game itu manakah yang disebut sebagai dekomposisinya? Dekomposisi. Bermain game. Untuk memahami aturan. Kita pahami ya tuh. Itu. Lalu kalau yang abstraksinya itu apa? Untuk fokus pada strategi penting. Oke, fokus kita pada strateginya. Strateginya bagaimana sih cara-caranya gitu ya. Strategi kita supaya kita bisa bermain game dengan baik. Lalu bagaimana pengenalan polanya? Untuk mengidentifikasi taktik yang efektif. Oke. Dan selanjutnya Algoritma. Gitu. Lalu bagaimana algoritmanya pada permainan game? Untuk merencanakan langkah-langkah. Oke. Selanjutnya ini, merancang instruksi, menerapkan instruksi yang terstruktur. Ini ya. Pernahkah Anda menyuruh adik Anda mencuci piring? Pernah. Nah, pernah Anda menyuruh mereka membuat kopi? Pernah. Coba perhatikan ini. Ini apa ini? Gelas. Ini apa? Kopi. Ini apa? Gula. Ini? Ayam. Ini? Jarum. Ini? Siap. Di sini kita membuat sebuah instruksi. Membuat kopi. Siapa yang bisa buat? Oke, silakan berdiri. Oke. Ambil gelas. Oke, saya ambil gelas. Lalu ambil 1 sendok makan kopi. Oke, saya ambil 1 sendok makan kopi. Oke, saya ambil. Udah. Lalu tambahkan gula 1 sendok Oke, makan. saya ambil lagi gula kan. Oke, sudah. Habis itu, Lalu tuangkan air panas. oke, saya tuangkan air panas di gelas. Kemudian aduk.
Saya aduk. Iya. Oke. Sekarang instruksi yang disampaikannya itu mudah saya pahami? Mudah. Tidak kan? Tidak. Karena belum lengkap. Gitu ya. Oke, yang lain. Kita kasih dulu yang cowok habis ini. Oke, silakan. Pertama ambil gelas, Oke, saya ambil gelas. Terus lalu ambil 1 sendok makan kopi, saya ambil 1 sendok makan kopi. Terus lalu kasih di gelas, saya kasih di gelas. Oke. lalu ambil 1 sendok makan gula, Saya ambil 1 sendok makan gula. Terus lalu dikasih di gelas, lalu, oke, saya kasih gulanya di gelas. Terus lalu tuangkan air panas Oke. di dalam gelas, oke, saya tuangkan air panas ke dalam gelas. Terus lalu diaduk, diaduk. Saya aduk. Terus setelah saya aduk, lalu tunggu 15 menit. saya tunggu 15 menit udah dingin. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Silakan. Iya. Silakan. Oke. Ya, oke. Lanjut. Pertama ambil gelas, Oke, saya ambil gelas. Terus ambil kopi, saya ambil kopi. lalu sendok 1 sendok masukkan ke dalam gelas. Oke, saya sendok. Lalu sendok kopinya ambil gula, Tadi kopi tadi dia tadi. ambil gelas, Oke, terus. terus ambil kopi, Oke. lalu sendok kopinya sebanyak 1 sendok, Oke, saya sendok kopi sebanyak 1 sendok. lalu masukkan ke dalam gelas. Oke, saya kasih dalam gelas. Terus ambil gula, saya ambil gula. terus sendok sebanyak 1 sendok, Oke, saya sendok 1 sendok. Taruh di gelas. lalu sendok gulanya sebanyak 1 sendok taruh dalam gelas. Oke, saya sendok gulanya sebanyak 3. Ya, lanjut. Gimana? Lalu ambil air panas, Saya ambil air panas. Terus tuangkan ke dalam gelas, saya tuang ke dalam gelas. Lalu lalu aduk kopinya. saya aduk kopinya. Setelah aduk kopinya, Udah selesai. sudah selesai. Saya aduk kopinya selesai. Ini itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu hanya sampai nomor 5. Lalu yang nomornya ini dibuat kemana? Lalu diamkan selama 5 menit baru. Oke, saya diamkan selama 5 menit. Tadi katanya di nomor 5 itu ya aduk. Berarti hanya diaduk aja. Aduk kopi. Boleh 1 kali, 2 kali itu aduk kan? Aduk sampai Sampai tercampur. aduk sampai merang. Itu loh, coding. Coding itu memberikan perintah dengan bahasa yang Tepat. mudah dimengerti, mudah dipahami. Baik. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi ini di atas gambar ini disebut sebagai contoh. Sekali lagi ini contoh. Kelompok 1, 2, 3, 4. Di sini kalian membuat sebuah instruksi. Kelompok 1 mengirim pesan lewat WhatsApp. Kelompok 2 menyikat gigi. 3 memakai sepatu. Kelompok 4 menyalakan HP.
sekarang kita presentasikan hasil kelompok. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membuat sebuah instruksi menyikat gigi. Pertama-tama, ambil gayung dengan air. Yang kedua, lalu ambil sikat gigi. Ketiga, ambil odol gigi. Lalu tuangkan odol gigi ke sikat gigi. Kemudian minum air sebelum sikat gigi. Lalu sikat gigi. Setelah itu minum air untuk membersihkan gigi sesudah sikat gigi. Begitulah instruksi dari hasil diskusi kelompok kami. Oke, tepuk tangan dulu. Jika ada pertanyaan, saran, kritik dari teman-teman sekalian, dipersilakan. Iya. Saat ambil odol dan sikat giginya, terus minum air. Apa sikat gigi dan odolnya ditaruh di atas beca atau ambil air aja? Apa itu odol? Ada sikat gigi sama odolnya kan udah dituangkan ke sikat gigi. Dikasih di tangan yang satu, lalu ambil air dengan tangan yang satu untuk minum air. Nah, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok berpikir komputasional untuk membuat contoh instruksi dan struktur pakai sepatu. Ambil sepatu, lalu ambil tali, baru ambil kaos, baru pasang tali, lalu pakai kaos, baru pakai sepatu heel. Baik, sampai di sini hasil diskusi kerja kelompok kami. Jika ada saran atau kritik, kami persilakan. Pertama-tama kita ambil HP. Setelah kita ambil HP, HP-nya dinyalakan atau dihidupkan. Setelah dihidupkan atau dinyalakan, kita ketik kata sandinya. Saat kita sudah ketik kata sandi, kita buka aplikasinya, aplikasi WhatsApp. Setelah kita sudah membuka kata sandi WhatsApp, lalu kita pilih kontak, tekan. Lalu saat sudah kita pilih dan sudah kita tekan kontaknya, lalu kita ketik keyboard papan dan ketik papan keyboardnya. Setelah kita ketik papan keyboardnya, kita pilih lalu kita kirim pesan kepada teman kita. Setelah itu selesai. Oke, sampai situ. Jika ada pertanyaan, jika ada saran dan kritik atau berupa pertanyaan, Baik, kami dari kelompok berpikir komputasional. Apakah saat sudah menyalakan HP-nya, apakah langsung diketik sandinya atau diusap ke atas? Saat sudah dibuka HP-nya, kita bukan tidak langsung kita buka ketik kata sandinya, kita geser ke atas. Karena ada petunjuk geser di atas, lalu muncul kata sandinya. Baru kita buka. Apakah kelompok menerima dari jawaban dari kami? Oke, gue tepuk tangan dulu. Yang dari kelompok kalian, silakan.
saja hanya berupa dikirim. Ada kan tombol itu kan? Iya. Tadi kan saya sudah bilang saat kita sudah buka aplikasi, maka kita pilih kotak. Saat kita pilih kotak, langsung kita ketik keyboard papan keyboardnya. Kita ketik. Di situ ada nanti muncul kata-kata seperti A, B, C, D, F, G. Kita ketik apa yang kamu sampaikan kepada orangnya. Lalu saat kamu sudah menyampaikan pesan, lalu kamu kirim chatnya tadi. Di situ ada nanti tandanya checklist. Iya, kayak pesawat. Iya, Oke, good. Pas, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Bentari. Sebelum kami mempresentasikannya, kami sampaikan kita semua shalom. Untuk membahas lebih dalam lagi, kami berikan kepada teman kami. Diskusi kelompok kami yaitu instruksi menyalakan HP. Itu pertama, satu, ambil HP, lalu nyalakan HP-nya dengan menekan lama tombol di samping kanan. Setelah hidup lalu usap ke atas untuk membuka kunci. Lalu buka kuncinya dengan password 1945. Setelah dibuka passwordnya, lalu sampai ke layar utama, HP siap digunakan. Baik, jika ada pertanyaan atau saran kritik, kami persilakan. Kami dari kelompok berpikir komputasional, apakah HP-nya berwarna-warni? Iya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok berpikir komputasional. Memang warna HP-nya cuma satu, tapi ini kan gambar HP-nya, bukan HP asli. Jadi biar lebih menarik lagi, kami membeda-bedakan warna HP, warna gambarnya, biar lebih menarik untuk dilihat. Dari yang sudah kalian buat ini semua, ini disebut apa? Instruksi. Ini disebut sebagai instruksi. Lalu sekarang kita buat sebuah kesimpulan. Apa sih coding itu? Ya, silakan. Cara memberi perintah atau instruksi mengarahkan seseorang. Oke, gue tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Oke, silakan. Cara memberi perintah kepada seseorang dengan arahan yang dimengerti. Oke, gue tepuk tangan. Kemudian kedua, lalu apa itu berpikir secara komputasional? Saya, Pak. Ya, silakan. Cara berpikir komputasional adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan efisien. Oke, gue tepuk tangan. Dari yang sudah kita pelajari ini, adakah yang kalian tidak mengerti? Ada yang masih belum kurang dipahami? Kalau ada, silakan. Sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Oke, kalau misalnya udah paham semua, maka sekarang silakan Anda mengerjakan tugas. Di kertas tadi itu ada kertas LKPD-nya. Sudah ikut di kertas plano itu, silakan kerjakan tugas membuat sebuah instruksi. Ya, membuat sebuah instruksi ya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian mudah dimengerti.
bagaimanakah perasaan Anda setelah kita melaksanakan pembelajaran ini? Sangat Sangat? Kemudian, sangat menggembirakan. oke, sangat menggembirakan. Kemudian, Mudah dipahami. mudah Dipahami. dipahami. Oke, apa yang mudah dipahami? Mata pelajaran. Oke. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, untuk minggu depan kita itu masuk pada materi content defect. Ya, kita masuk pada materi content defect. Kita tutup dengan berdoa. Selamat pagi. Oke, sekarang silakan diatur lagi mejanya seperti semula. Oke, Pak.